I'm John, this is Sue. Good on the plane? Yeah, good? I'm sorry. Hello auntie, hello uncle, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, OP, channel yang selalu setia membawakan film-film yang pasti ada di list tontonan favorit kalian, anjay. Oke, kali ini Emon bakal bawain film yang dirilis tahun 2016 dan berjudul Lion. Dan film ini tuh mendapat banyak sekali penghargaan dan menuai ulasan yang sangat-sangat positif di Rotten Tomatoes. Karena film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang bocil 5 tahun yang terpisah ribuan mil dari keluarganya. Dan dia harus struggle sendirian sampai jadi gelandangan di negeri orang. Hingga akhirnya ia diadopsi oleh keluarga kaya raya di Australia. Dan film yang telah menyabet banyak penghargaan internasional ini dibintangi sama aktor muda kebanggaan India, yaitu Dev Patel, yang juga adu akting sama aktris Amerika Mbak Rooney Mara. Yang jelas selain bertabur visual, film ini juga mengandung bawang dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Oke, daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja ceritanya. Tetap semangat buat kalian yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat maem. Film dibuka dengan menampilkan seorang bocil yang berlarian di tempat yang sangat gersang di sebuah kota kecil di India. Nah, bocil itu bernama Saru. Dia sedang menunggu abangnya, si Gudu, yang baru pulang kerja. Itu pun mereka nggak langsung pulang ke rumah dan Gudu masih harus kerja lagi buat mencari batu bara dari kereta pengangkut. Sementara Saru kecil yang belum ngerti apa-apa, dia cuma ikut-ikutan abangnya mencari batu bara di kereta, walaupun harus menghindari amukan petugas. Berhubung Saru membantu abangnya, mereka kali ini bisa mendapat batu bara lebih banyak dari biasanya. Hasil dari penjualan batu bara itu bisa buat beli susu Boyolali yang dijual di pinggir jalan. Walaupun diam-diam Saru aslinya pengen banget beli jalebi, yaitu cemilan manis higienis khas India yang jadi favoritnya. Dan setelah lelah bekerja sendirian, dua kakak beradik ini pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Walaupun harus berjalan berkilo-kilometer melewati hutan dan tanah lapang untuk sampai ke rumahnya. Dan saat tiba di rumah, mereka langsung disambut sama ibu dan juga adik kecil mereka yang bernama Shekila. Gudu dan juga Saru kemudian makan malam, sementara sang ibu hanya memandangi mereka sambil menahan lapar. Berhubung kehidupan mereka serba kekurangan, Gudu sebagai anak sulung mau nggak mau harus bekerja keras untuk membantu sang ibu menghidupi keluarganya. Dan pagi-pagi buta, Gudu bangun tidur dan bersiap-siap kerja. Kali ini Gudu berjanji akan pulang setelah 1 minggu berada di perantauan. Saru yang tahu kalau abangnya mau pergi lama otomatis protes dan ngeyel pengen ikut. Gudu awalnya keberatan, tapi karena Saru tantrum, akhirnya dengan berat hati Gudu ngajakin ia pergi. Mereka berdua lalu naik sepeda ontel menuju stasiun, kemudian lanjut naik kereta. Lalu entah berapa jam lamanya, Gudu pun membangunkan Saru yang tertidur pulas karena mereka sudah sampai di tempat tujuan. Saru yang tadinya tenang-tenang aja tidur di peron lama-lama merasa kalau stasiun ini sepi juga. Ia pun kemudian langsung bangun dan mencari-cari abangnya. Karena nggak ada di stasiun, Saru juga mencari abangnya di gerbong kereta. Dan sialnya Saru malah ketiduran di sana. Esok harinya Saru pun bangun. Itu juga karena dia sadar kalau keretanya udah bergerak. Saru pun kembali panik dan mencari Gudu. Tapi hal itu hanya sia-sia belaka. Bahkan ketika Saru minta tolong, nggak ada satu orang pun yang mau menolongnya.
Lama-lama Saru pun pasrah. Ia sendirian di kereta dan gak tahu jalan pulang. Ia sangat merindukan abangnya dan baru nyesel kenapa kemarin gak nurut sama kudu. Dan untuk menahan rasa lapar di perutnya, Saru cuma bisa makan dari makanan bekas penumpang yang ada di kereta. Dia gak bisa turun karena yang ia tahu keretanya terus saja berjalan dan gak pernah berhenti. 1.600 km jauhnya Saru pun tiba di Kolkata, Benggala Barat. Akhirnya Saru sampai juga di sebuah stasiun yang sangat ramai dan ia berharap bisa menemukan abangnya atau ibunya di sana. Saru yang malang ini pun menangis dan ingin pulang dengan menyebut alamat rumahnya. Sayangnya gak ada satu orang pun yang mengerti, bahkan langsung mengusirnya pergi. Malam itu Saru gak tahu harus pergi kemana lagi. Dia cuma mengamati keramaian stasiun dan memperhatikan orang-orang gelandangan yang tertidur di sekitar stasiun. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang bocil gelandangan. Tapi sialnya Saru juga nggak bisa tidur tenang karena baru beberapa detik ia memejamkan mata, tahu-tahu musuh bebuyutan anak pang dan gelandangan aka Satpol PP pun datang. Malam itu Saru nggak tahu harus pergi kemana lagi. Ia pun tiba di tempat asing dan akhirnya ikut tidur di sana bersama orang-orang lain. Keesokan paginya Saru menyadari bahwa dia berada di tempat yang sangat jauh. Dia nggak kenal satu orang pun yang ada di sana. Sialnya lagi Saru nggak paham mereka ngomong apa. Begitu juga dengan orang-orang yang nggak ngerti Saru bicara pakai bahasa apa. Setelah luntang-lantung seharian, Saru pun bertemu seorang wanita yang mengaku bernama Nur. हिंदी समझ में आता है? नहीं पता मुझे। फिर कैसे जाओगे? क्या नाम है तुम्हारा? सरू। Nur kemudian mengajak Saru ke rumahnya dan akhirnya dari Nur inilah kita semua baru tahu kalau Saru pakai bahasa Hindi, sedangkan orang-orang di sini memakai bahasa Bengali. Hal itulah yang menyebabkan orang-orang gak ngerti maksudnya Saru dan mengabaikan si Saru. Jadi for your information ya guys, dikutip dari situs thetravelwithlanguage.com, India merupakan negara yang menggunakan banyak sekali bahasa. Bahasa Hindi biasanya digunakan untuk daerah Delhi dan sekitarnya, sedangkan bahasa Bengali biasanya dipakai sama masyarakat kota Kolkata dan jadi bahasa nasionalnya Bangladesh. Jadi si Saru ini udah jauh banget dari rumahnya sampai di sana pun beda bahasa. Ya ampun, kasihan banget. Oke, kita lanjut. Selain ngajakin makan, Nur ini juga mandiin Saru. Ia tahu kalau bocil ini pasti udah berhari-hari di jalanan sampai badannya bau kencing lumba-lumba. Malam ini badan Saru sudah bersih dan wangi, perutnya juga sudah kenyang dan dia bisa tidur nyenyak di rumah Nur. Dan sebelum tidur, Nur bercerita kalau dia akan mempertemukan Saru dengan orang baik yang bernama Rama, yang katanya orang itu akan membantu Saru mencari ibunya. Dan benar aja, keesokan paginya sosok pria yang bernama Rama itu datang menemui si Saru. Dia mengaku datang dari jauh dan akan menolong Saru. Pass me out. अम्मी के पास। Namun Saru bukan bocil kosong. Diam-diam dia mencurigai kedatangan Rama dan mulai nggak nyaman dengan sosoknya. Hal itu membuat Saru gak enak makan sampai membuat Nur merasa bingung. Nur lantas berusaha membuat Saru dekat dengannya kembali. Tapi kali ini Saru juga gak percaya lagi sama si Nur. Jadi ia pun melarikan diri.
Setelah kabur dari rumahnya Nur, sekarang Saru resmi jadi penghuni jalanan. Tak terasa 2 bulan berlalu, Saru kini terpaksa jadi pemulung demi bisa bertahan hidup. Setiap hari Saru memilih dan memilah sampah untuk dijual buat beli makanan. Kini Saru udah nggak punya siapa-siapa lagi, hanya kesepian yang menemaninya. Di masa-masa terpuruknya itu, ia teringat kenangan dengan sang ibu yang sangat ia rindukan. अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा मेरा अच्छा बच्चा कौन है Siang ini Saru beristirahat di tepi jalan setelah bekerja menjadi kolektor sampah sejak pagi. Pada saat itulah dia menemukan mas-mas yang lagi ngopi di kafe dan mengamati gerak-geriknya. Lama-lama mas-mas itu melihat Saru dan tertarik pada bocil satu ini. Maka ia pun ngajakin Saru ke kantor polisi dan menyadari kalau Saru ini adalah bocil yang tersesat. Untuk itu pihak kepolisian membuat pengumuman di koran, sedangkan Saru dibawa ke tempat penampungan anak jalanan. Dan di tempat itulah Saru pun disatukan bersama anak-anak jalanan yang lain. Ia pun akhirnya mendapatkan tempat tinggal, dirawat, dan diberi makanan dengan layak. Bahkan gak cuma itu, Saru juga diajari membaca dan juga mencopet. Apa nyopet mana? Bahkan gak cuma itu, Saru pun juga diajari membaca. Meski sekarang kehidupannya lebih baik dibandingkan di jalanan, Saru masih merasa hampa. Bukan ini tempat yang ia mau. Yang ia inginkan hanyalah rumah. Lalu pada suatu pagi Saru dibangunkan oleh petugas yang mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Ibu Sud. Beliau ini memberitahu Saru bahwa pemerintah India telah menyebar pengumuman anak hilang ke seluruh wilayah. Namun sayangnya tidak ada satupun keluarga Saru yang mencarinya. Untuk itu dengan sangat terpaksa Ibu Sud akan mengajukan Saru kepada keluarga baru yang ingin merawatnya dan kini tinggal di Australia. ये जॉन है और ये सू है। एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ नहीं रह सकते। आपने सच्ची में अम्मी का ढूंढा? सब जगह ढूंढा। Informasi ini membuat Saru merasa dilema. Sebagai bocil asli India, dia punya ketakutan meninggalkan tanah kelahirannya dan gak bisa salto lagi. Dia juga takut membayangkan seperti apa keluarga barunya di Australia nanti. Namun untungnya teman Saru pun menenangkannya dan meyakinkannya kalau Saru ini akan diadopsi oleh keluarga yang kaya raya dan juga baik hati. Akhirnya sebelum Saru dan beberapa anak lainnya diadopsi, Ibu Sud mengajari mereka bahasa Inggris terlebih dahulu. Dan malam itulah untuk pertama kalinya Saru merasa senang kembali dan siap memulai petualangan barunya. याद करो। पेपा। इसको क्या बोलते हैं? Keesokan harinya, Saru didampingi oleh seorang wanita yang kita panggil aja dengan Mar, terbang dari India ke Australia. Dan beberapa jam kemudian, Saru pun akhirnya bertemu dengan orang tua angkatnya yang bernama John dan juga Sue. Hello, I'm John. This is Sue. Good on the plane? Yeah, good. Sudah dari pertemuan pertama ini, Sue tampak tertarik dengan si Saru. Wanita itu yakin kalau keputusannya mengadopsi seorang anak India adalah keputusan yang tepat. Dari sorot matanya aja, Sue tahu kalau Saru ini bocil yang cerdas dan bisa salto di pinggir kali. Begitu sampai di rumahnya, Sue pun bisa melihat Saru yang tampak penasaran dengan seisi rumah. Dan dengan semangatnya, Sue mengenalkan Saru pada benda-benda yang ada di rumahnya. Do you know what a television is? Mereka bertiga pun kemudian makan malam, dan pada kesempatan inilah Saru memamerkan hasil belajar bahasa Inggrisnya dari Ibu Sud di hadapan orang tuanya. What was it? Paper. Very good.
Kedatangan Saru memang bagaikan anugerah paling indah dalam hidupnya Su. Ia terus-terusan mengamati Saru dan berjanji akan merawatnya seperti darah dagingnya sendiri. Su yakin kalau Saru pasti punya banyak cerita dan apapun ceritanya nanti Su akan selalu ada untuk mendengarkannya. 1 tahun telah lewat, keluarga Su dan John kembali diliputi kebahagiaan setiap hari berkat kehadiran Saru. Karena hari itulah mereka pun berdua kemudian memutuskan untuk mengadopsi seorang putra lagi dari India yang kali ini bernama Mantosh. It's been a long flight. Sayangnya Mantosh jauh berbeda dengan Saru. Ia punya masalah mental yang tentu butuh kesabaran ekstra untuk merawatnya. Pada saat itulah Saru merasa kalau kedatangan Mantosh adalah investasi bodong yang justru membuat Su dan John sendiri merasa sedih. John, stop him! Stop him! Not your head! Not your head! Come on, You're right. It's better now. Makanya ketika Su menyendiri di ruang makan, Saru berusaha memahaminya dan memberinya kekuatan kalau segalanya akan baik-baik aja. Saru yang masih kecil itu sudah bertekad jika ia tak akan membiarkan ibunya itu sedih berlarut-larut. 20 tahun kemudian, Saru udah tumbuh menjadi pria dewasa yang lumayan ganteng, di mana keluarga John dan Su masih hangat seperti dulu. Namun kini Saru sudah pindah ke Melbourne dan cuma sesekali mengunjungi orang tua angkatnya itu untuk makan bersama. Dan acara keluarga ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin, tapi seperti biasa Mantosh tidak datang yang membuat Saru kesal. Namun meski begitu, Su selalu yakin kalau Mantosh pasti akan datang. Su selalu berharap kalau Mantosh juga bisa berbahagia bersama mereka, meskipun kenyataannya tidak. Saru yang tahu fakta ini langsung menemui Mantosh yang kini tinggal sendiri di sebuah villa terpencil. Awalnya dia datang mau menghajar si perindapan step itu, namun niat jahatnya itu hilang begitu mendengar alasan Mantosh nggak datang ke rumah. More unhappy than you already do. Why do you think I stay away? Tahun demi tahun telah berganti dan pada tahun 2008 Saru bertemu dengan seorang cewek cantik bernama Lucy. Keduanya bertemu di sebuah kesempatan hingga Saru menyadari kalau ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Apalagi ketika ia juga tahu kalau Lucy ini adalah sosok cewek yang gak cuma cakep tapi juga pintar. Hospitality industry can really bring infrastructure. But you like cricket though, right? What else do you want to get out of it? Hubungan Saru dan Lucy pun berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Mereka makin romantis hari demi hari. Lalu suatu hari mereka pergi ke rumah teman kampusnya yang berasal dari India. Temannya itu mengadakan syukuran khitanan. Tapi yang Saru nggak tahu adalah hal-hal yang berbau India di sana justru semakin mengingatkannya pada kampung halamannya. Puncaknya adalah ketika Saru tanpa sengaja membuka jalebi, cemilan kesukaannya dulu. You okay? I'm lost. Berawal dari jalebi itulah Saru yang tadinya mengaku anak adopsi dari Kolkata akhirnya mengaku kalau dia sesungguhnya anak hilang gara-gara salah naik kereta. Sampai sekarang Saru nggak tahu asalnya dari mana dan dia belum pernah bertemu dengan keluarga kandungnya sejak saat itu. Dan cerita ini pun membuat teman-temannya merasa prihatin. Mereka lantas memberi usul kepada si Saru untuk mencarinya aja lewat Google Earth. Setidaknya Saru masih ingat dengan detail lingkungan stasiunnya, jadi ia bisa mulai pencariannya dari sana. That you were on the train? That's it. Have you heard of this new program, Google Earth? Sepulangnya dari sana, Lucy yang juga baru tahu dengan kisah hidup Saru ini pun menyarankan untuk mencoba ide temannya itu. Sebagai cewek yang udah nggak punya ibu, Lucy paham rasanya. Jadi sebelum semuanya terlambat, sebaiknya Saru mencoba menemukan keluarganya dulu. Tapi mencari sebuah stasiun yang alamatnya gak jelas itu sama saja mencari sebuah jarum di tumpukan jerami, alias susah banget. Jadi Saru gak yakin kalau dia bisa menemukan keluarganya hanya dari sisa ingatannya di masa kecil. Namun setelah mempertimbangkan saran Lucy, Saru pun mulai pencariannya.
Sayangnya hingga 2 tahun kemudian pencarian itu belum juga membuahkan hasil. Setiap pagi Lucy menemukan Saru yang tertidur di ruang tamu setelah semalaman begadang untuk mencari tempat kelahirannya. Untuk itu pagi ini Lucy pun mengajak Saru untuk berolahraga. Niatnya buat refreshing biar nggak terlalu stres, tapi Saru aslinya sudah frustasi. Di saat pencariannya nggak segera menemukan jawaban, dia selalu terbayang-bayang oleh abangnya yang telah menghilang. Sore ini Saru pun ngajakin Lucy main ke rumah John dan juga Sue. Dengan senang hati Sue menerima kedatangan Lucy, dan dengan bangganya sang ibu menunjukkan pada Lucy kalau Saru ini adalah anak yang sangat baik dan juga cerdas. Malam ini adalah jadwal dinner bareng keluarga Saru seperti biasanya, dan pada kesempatan ini Lucy berniat memberitahu Sue dan juga John kalau Saru sekarang tengah mencari keluarga kandungnya, namun Saru melarangnya. I can barely get him off the couch these days. Melihat Lucy yang gak jadi cerita, Sue pun penasaran, tapi topik itu langsung berubah ketika Mantosh yang biasanya absen malam ini ikutan dinner bareng. Sialnya Saru terlanjur bad mood, dan tanpa pikir panjang Saru tiba-tiba marah sama Mantosh yang gak tahu apa-apa, dan akhirnya malah bikin Mantosh kumat. Hey, now, Saru. Hey, no. Nice one, mate. I hate what he's done to you. Esok malamnya Lucy dan Saru pergi ke pesta bersama teman-temannya. Di situ Lucy terlihat sangat menikmati pesta. Berbeda 180 derajat dengan Saru yang tampaknya gak nyaman di sana. Lucy pun menghampirinya buat bersenang-senang, namun gak disangka Saru malah memarahinya. Stop. Loose. Yeah. Okay. Begitu Saru marah, Lucy akhirnya nggak tahan lagi. Dia pun menceritakan betapa capeknya jadi pacarnya Saru yang sekarang lebih sibuk dengan Google Earth. Lucy bilang kalau dia nggak bermaksud menyalahkan usaha Saru yang ingin menemukan keluarganya, tapi dia cuma ingin Saru juga meluangkan waktu untuk dirinya. Hingga Saru pun menyadari kesalahannya dan ia malah minta putus dengan Lucy. Setelah putus dari Lucy, Saru semakin rajin mencari keluarganya. Dia bahkan keluar dari pekerjaannya karena semakin Saru mencari, dia jadi ingat hampir semua masa kecilnya saat masih bersama keluarganya. Gara-gara dorongan itulah Saru bertekad menemukan ibu kandungnya. Dan seperti gak kenal waktu, siang dan malam Saru terus menandai stasiun di area yang udah ia lingkari. Sayangnya hasilnya tetap nihil. Saru belum mendapat titik terang sama sekali. Lalu pada suatu pagi yang sepi, John tiba-tiba mendatangi apartemen Saru dan memberi kabar kalau Mantosh baru aja kabur membawa perahunya. Gara-gara itu jugalah Sue jadi gak enak makan dan juga stres. Untuk itu John minta Saru supaya datang ke rumah karena Sue membutuhkannya. Tadinya Saru gak mau menemui ibu angkatnya, dia takut kalau Sue sakit hati. Sampai akhirnya Saru pun malah gak sengaja ketemu dengan Lucy. Dan pada pertemuan itulah Lucy memberi semangat kepada Saru untuk jujur aja kepada Sue. Karena ia yakin kalau Sue pasti menerima alasan apapun dari Saru untuk mencari keluarganya. Akhirnya berbekal saran dari Lucy, sore ini pun Saru mendatangi Sue yang memang kelihatan sakit. Saru pun merasa bersalah. Dia sempat mengasihani Sue karena berpikir kalau Sue nggak bisa punya anak sampai harus mengadopsi dirinya dengan Mantosh. Padahal aslinya Sue ini memang penganut child free. Sorry you couldn't have your own kids. We chose not to have kids. But to take a child that's suffering like you boys were. Malamnya setelah pulang dari rumah orang tua angkatnya, Saru semakin frustasi. Ia sudah menandai hampir semua stasiun dalam radius yang ia perkirakan, tapi semuanya kelihatan gak sesuai sama ingatannya. Yang selalu Saru ingat kalau stasiun waktu itu punya toren air penada hujan. Sampai akhirnya di tengah keputusasaannya itu, Saru membuat satu keputusan penting. Tiba-tiba aja ia berpikir untuk memperluas jangkauan pencariannya sambil menggali ingatannya akan kenangan masa kecilnya.
Dan ingatan Saru ini menimbulkan rasa rindu dan penasaran yang ada di dalam diri Saru, hingga ia pun menemukan sesuatu yang sudah lama ia cari-cari, yaitu rumah yang sangat ia rindukan. Esok pagi-pagi buta, Saru menemui Lucy. Dengan semangatnya, ia memberi kabar kalau ia sudah menemukan rumahnya dan dalam waktu dekat ia akan terbang ke India. Beberapa hari kemudian, Saru pun akhirnya berpamitan kepada Su. Benar seperti yang dikatakan oleh Lucy kalau Su menerima keputusan Saru. Bahkan Su mendoakan Saru supaya bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Dan pada tahun 2012 Saru akhirnya memulai pencarian itu. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, Saru pun tiba di sebuah kota yang bernama Khandwa di India. Dia bahkan gak sabar untuk segera mencari keluarganya, dan dia mengawalinya dengan menelusuri pasar yang dulu sangat akrab di masa kecilnya. Dan dari pasar itulah Saru menelusurinya dengan melewati hutan dan tanah kering yang dulu ia jadikan tempat bermain dengan kakaknya. Dan perjalanan itu pun masih berlanjut sampai ia menemukan sebuah pemukiman padat yang rasanya sangat familiar. Disinilah Saru akhirnya menemukan rumahnya yang dulu yang ternyata sudah terbakar. Saru hampir aja kecewa ketika ia justru bertemu dengan seseorang. Sosok itu kelihatan bingung dan ia malah pergi lagi, yang juga membuat Saru heran. Namun ketika pria ini kembali, rasa penasaran Saru pun segera terjawab. I'm sorry. Akhirnya setelah terpisah selama 25 tahun, Saru bisa bertemu lagi dengan sang ibu. Ia bahkan bertemu dengan adiknya, Sheikila, yang kini sudah dewasa. Namun sayang seribu sayang, Kudu yang selalu jadi panutan Saru rupanya sudah meninggoy gara-gara tertabrak kereta. Pertemuan Saru dengan ibu kandungnya ini memang sangat mengharukan. Tapi ajaibnya sang ibu kini telah merelakan Saru hidup bersama keluarga barunya. Sejak dulu sang ibu memang selalu yakin kalau putranya yang hilang itu masih hidup, dan siang ini keyakinan itu telah terjawab. Di sisa hari itu, Saru pun mengenang ingatan masa kecilnya bersama Kudu di rel kereta. Perjalanan hidup Saru yang penuh lika-liku ini akhirnya membuat Saru sadar kalau nama aslinya bukanlah Saru, melainkan Sheru, yang artinya adalah singa. Dan cerita ini pun kemudian ia tulis dalam sebuah buku berjudul A Long Way Home, yang mengisahkan tentang perjalanan hidupnya dari saat dia masih jadi bocil miskin di India hingga dia diadopsi oleh keluarga kaya di Australia. Kisah itu juga menggambarkan usaha Saru ketika mencari keluarga aslinya di India setelah ia menghilang selama 25 tahun. Dan filmnya pun tamat. Oke, dari cerita ini kita bisa nyimpulin gak ada usaha yang sia-sia guys. Pencarian Saru yang sangat panjang itu bisa membuahkan hasil walaupun penuh dengan keringat dan air mata. Tapi ada satu hal yang aku note di sini. Apa itu? Dia kan pernah galau tuh, pasti nyari stasiunnya dari ingatannya itu susah banget. Tapi kenapa dia berhasil menemukannya? Karena dia mulai untuk mencari. Dia nggak bingung. Dia bingung, tapi dia mulai untuk melakukan sesuatu. Bukan bingung terus, stres, terus overthinking, habis itu bunuh diri. Nggak gitu ya guys ya. Jadi pada satu hal yang harus kita ingat baik-baik, kalau lagi diajak adik atau keponakan ke tempat umum, jangan sampai teledor. Bocil-bocil kan belum paham sama bahaya. Jadi harusnya kita yang udah dewasa, inilah harus gimana sih tulisannya jelas. Ya pokoknya itulah. Sekian dulu dari Emon. See you next time dan dadah. Kencengin lagunya yuk. Don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget.